Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imro Ismail. Saya mahasiswa setia Al-Furqon Kota Prabu Muli. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar tukar internasional dengan mata kuliah ekonomi internasional. Tentu kalian bertanya, apa sih dasar tukar internasional? Mungkin dasar tukar itu berkaitan dengan ekspor impor. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu atau apa yang dimaksud dengan dasar tukar internasional. Mohon diperhatikan, simak baik-baik. Dasar tukar atau term of trade adalah perbandingan kualitatif jumlah atau nilai antara ekspor dan impor yang mencerminkan posisi perdagangan suatu negara untuk periode tertentu. Selanjutnya yaitu kurs dan penyesuaian. Perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara dalam perkembangan dihadapkan oleh fluktuasi kurs yang tidak dapat dihindari. Begitu pula terhadap arus investasi secara keseluruhan mengungkap pada neraca pembayaran. Jadi ini tergantung pada kurs dan fluktuasi kurs. Artinya berubah-ubah kurs mata uang suatu negara. Selanjutnya, ada 4 konsep term of trade atau dasar tukar. Yang pertama, net better terms of trade, gross better term of trade, income term of trade, dan pictorial term of trade. Nah, kita akan menjelaskan di slide berikutnya mengenai 4 macam konsep dasar tukar ini. Yang pertama adalah ketentuan perdagangan bersih atau sering disebut net better term of trade. Adalah konsep yang pertama ini yang paling umum digunakan adalah perbandingan antara indeks harga ekspor dengan indeks harga impor. Kenaikan N menunjukkan perbaikan dalam terms of trade, yaitu sejumlah ketentuan ekspor yang dapat diperoleh oleh jumlah impor yang lebih banyak dengan melalui hubungan harga. Selanjutnya, ketentuan perdagangan better bruto atau gross better term of trade adalah perbandingan antara indeks volume impor dengan volume ekspor. Konsep ini menjadi tidak penting karena kurang memberikan gambaran tentang perubahan harga. Oleh karena itu, apabila konsep ini term of trade tanpa diberikan penjelasan apa-apa, maka yang dimaksud adalah konsep. Jadi ini berkaitan dengan konsep yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah income frame of trade, yaitu konsep income and trade ini penting bagi negara-negara berkembang karena mencerminkan kemampuan negara untuk mengimpor barang dari hasil ekspor. Ini sangat penting bagi negara berkembang sehingga bisa mengembangkan suatu negaranya melalui ekspor impor. Selanjutnya yang keempat adalah Victorial Term of Trade. Di dalam praktiknya, Victorial Term of Trade ini sulit dihitung dan jarang sekali digunakan karena biasanya hanya ditujukan untuk menjelaskan bahwa kita harus memperhatikan juga adanya beberapa faktor produksi atau adanya ketidakseragaman dalam faktor tenaga kerja. Itu tadi penjelasan mengenai term of trade, dasar tukar internasional, yang sudah kami jelaskan mulai dari pengertian apa itu dasar tukar, kurs penyesuaian,
dan konsep term of trade yang terbagi menjadi 4 konsep. Tadi sudah juga dijelaskan apa itu konsepnya dan bagaimana penjelasannya sudah dijelaskan juga. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan pengetahuan kawan-kawan sekalian, sehingga kita dapat berbagi ilmu, sharing, komunikasi dan sebagainya. Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Mungkin di video ini juga terdapat banyak kesalahan, perlu mohon dimaklumi karena video ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maaf ampun. Ditutup dengan pantun, kalau Anda membeli gala, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maafkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.